Halo teman-teman, izinkan nama saya adalah Samsul Hidayat. Panggil saja saya Sam. Ini adalah video pertama saya di channel saya yaitu N dan N Channel. Saya adalah seorang agronomis yang tentunya sangat menyukai hal-hal yang berbau pertanian. Oleh karena itu, saya akan mencoba membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman tentang tata cara budidaya pertanian pada umumnya dan juga nantinya akan lebih spesifikasi lagi di video-video selanjutnya, terutama bagi teman-teman yang mau bergelut di bidang pertanian. Namun sebelumnya, sebelum ke penjelasan yang akan saya bahas sekarang ini, silakan like and subscribe channel saya sehingga tidak ketinggalan informasi di video-video berikutnya. Baik teman-teman, pada video pertama ini saya akan menjelaskan tentang teknis budidaya pertanian secara umum. Jika teman-teman ingin menanam suatu tanaman, tentu ada beberapa tahapan yang harus teman-teman pahami. Nah, saya kategorikan di sini ada 4 tahapan. Ya, ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah persiapan penanaman. Ya. Yang kedua, penanaman. Nah, yang ketiga, pemeliharaan. Nah, dan yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Untuk persiapan penanaman itu sendiri, yang harus diperhatikan yang pertama adalah bahan tanaman. Nah, bahan tanaman. Nah, ini silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ada beberapa macam bahan tanaman yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan proses penanaman. Bisa dari biji, ya, atau benih. Bisa dari bibit, ya, atau bisa dari bagian tanaman. Nah, kalau bagian tanaman itu sendiri contohnya misalnya bisa dari batang, ya, atau bahkan bisa dari daun. Nah, seperti itu. Ini bahan tanaman sangat penting teman-teman pahami sesuai dengan tujuan teman-teman, gitu kan? Yang kedua adalah pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat fisika tanah, penambahan bahan organik, untuk meminimalisir gulma pada saat penanaman, infiltrasi air hujan, bahkan sampai untuk memperkecil air limpasan. Gitu kan? Ini sangat penting dan ini juga ada teknis tersendiri. Ya, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Yang selanjutnya, ya, di bagian persiapan penanaman itu sendiri ada pesemaian. Ya, pesemaian itu tujuannya adalah untuk merekondisi tanaman itu sendiri sebelum dipindah tanamkan ke lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang paling utama adalah untuk menghindari tanaman itu stres, gitu kan? Untuk menghindari tanaman stres seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penanaman. Nah, oke, yang sebelumnya ya, yang persiapan penanaman ini ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah bahan tanaman, itu harus dipahami, pengolahan tanah, dan yang terakhir adalah pesemaian. Ya, ini harus betul-betul dipahami sama teman-teman. Jika teman-teman kurang puas tentang penjelasan saya, nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya seperti itu. Nah, tahapan yang kedua yaitu penanaman. Penanaman itu sendiri sangat penting, ya. Penanaman itu sendiri sangat penting karena apa? Karena menyangkut tentang optimalisasi tanaman itu sendiri, ya. Ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah jarak tanam. Yang kedua adalah pohon pelindung. Nah,
Jarak tanam sendiri, baik itu tanaman semusim maupun tanaman tahunan, itu memiliki jarak tanam tersendiri. Umumnya untuk tanaman semusim itu adalah sentimeter ke sentimeter, sedangkan tanaman tahunan umumnya adalah meter ke meter, gitu kan? Meter ke meter. Nah, untuk pohon pelindung, ada beberapa tanaman yang memang memerlukan pohon pelindung dan ada juga tanaman yang memang tidak memerlukan pohon pelindung. Cuman pada umumnya adalah tanaman yang dipindah tanamkan dari pesemaian ke lapangan, gitu kan? Itu umumnya adalah membutuhkan pohon pelindung, gitu kan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi sinar matahari langsung terhadap kepada tanaman itu sendiri, dan juga untuk optimalisasi suhu sekitarnya, gitu kan? Suhu sekitarnya supaya tidak terlalu ekstrim dan juga pertumbuhan tanaman bisa optimal, gitu kan? Bisa optimal. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan pemeliharaan. Nah, tahapan pemeliharaan itu ada banyak. Yang pertama adalah pemupukan. Ya, pemupukan tujuannya adalah untuk memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, gitu kan? Di samping itu juga dapat memperbaiki sifat fisika dan juga sifat kimia tanah, gitu kan? Sehingga tanaman tersebut akan optimal dalam pertumbuhannya, ya, sehingga metabolisme tumbuh kembang pada tanaman tersebut itu bisa maksimal dan juga bisa menghasilkan hasil yang memang diharapkan oleh kita, seperti itu, ya, untuk masalah pemupukan. Nah, pemupukan itu sendiri ada banyak kategorinya. Yang pertama adalah pemupukan dengan menggunakan bahan organik dan juga pemupukan dengan menggunakan bahan kimia, ya. Kalau bahan organik itu misalnya dengan pupuk kandang, gitu kan. Kalau untuk bahan kimia itu menggunakan NPK, gitu kan, atau pupuk majemuk, bisa seperti itu. Itu pemupukan. Yang kedua, ya, itu adalah pembumbunan. Pembumbunan itu apa sih? Pembumbunan itu adalah proses meninggikan permukaan tanah sekitar tanaman, gitu kan? Contohnya seperti ini. Ini kan tanaman nih, ya. Ini tanaman. Nah, ini permukaan tanah. Nah, ini yang dinamakan pembumbunan. Nah, pembumbunan itu meninggikan permukaan tanah di sekitar tanaman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkokoh tanaman itu sendiri dan juga untuk meminimalisir adanya akar yang keluar dari atas permukaan tanah. Kalau misalnya akarnya keluar, gitu kan, tanaman kurang kokoh, pada umumnya tanaman tidak akan tumbuh dengan maksimal. Seperti itu, ya, tidak akan tumbuh dengan maksimal. Yang selanjutnya adalah tentang pengairan. Nah, pengairan ini sangat penting sekali, teman-teman. Karena apa? Tanah pengairan ini adalah untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman itu sendiri, gitu kan? Untuk optimalisasi. Nah, jika air kurang, ya, air kurang pada tanaman itu, maka tanaman ekstrimnya akan menyebabkan kematian. Makanya pengairan itu harus betul-betul teman-teman perhatikan. Ya, kalau misalnya ada tanaman semusim, ya kita harus tahulah penyiraman itu umumnya adalah pagi, gitu kan? Pagi, dan juga kalau misalnya sore, ya harus sore, gitu kan? Jangan siang-siang, gitu kan? Jangan siang-siang. Seperti itu. Itu untuk pengairan. Yang selanjutnya adalah penyiangan. Nah, penyiangan tujuannya adalah untuk mengendalikan tanaman yang tidak diinginkan. Contoh untuk penyiangan itu sendiri, di sini kan ada tanaman pokok. Nah, kan? Di sini ada tanaman yang tidak diinginkan, yaitu gulma. Tujuan penyiangan itu adalah meniadakan, meminimalisir tanaman yang tidak kita inginkan, ya gulma ini, gitu kan? Dengan cara apa ini untuk menghilangkannya, gitu kan? Untuk meminimalisir pertumbuhan tanaman yang tidak diinginkan itu, yaitu ada dua cara, ya kan? Dengan cara manual
dan juga dengan cara kimiawi. Nah, kalau dengan cara manual ya caranya adalah dengan cara dibabat gitu kan, dikoret, bisa menggunakan parang ataupun bisa menggunakan cangkul dan lain sebagainya. Kalau untuk kimia itu harus menggunakan bahan aktif yang memang bisa mengendalikan gulma itu sendiri gitu kan, yang tentunya dengan dosis yang dianjurkan seperti itu. Itu di penyiangan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah hama penyakit. Nah, hama penyakit itu sendiri ya harus dilakukan semaksimal mungkin ya, karena berdasarkan riset itu pada tanaman tertentu bisa 50-70% kehilangan kehilangan panen itu sendiri gitu kan, kehilangan produksi si tanaman itu sendiri gitu kan. Nah, caranya adalah dengan cara preventif ya, dan juga bisa dilakukan dengan cara kuratif. Nah, saran saya harus dilakukan secara preventif terlebih dahulu. Artinya adalah mengendalikan hama penyakit sebelum hama atau penyakit tersebut datang kepada tanaman gitu kan. Kalau secara kuratif ya berarti hama penyakit itu sudah datang atau sudah ada ke tanaman itu sendiri gitu kan, tanaman itu sendiri. Nah, nanti untuk hama penyakit dan yang lain sebagainya yang barusan saya jelaskan akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Yang tahapan yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Nah, tujuannya panen yaitu adalah mengambil bagian tanaman yang dibutuhkan yang memiliki nilai untuk kebutuhan kita. Gitu kan? Contohnya kita kalau misalnya panen misalnya panen apel gitu kan, buah apel. Nah, tujuannya apa sih? Kalau misalnya untuk komersil ya kita dagangkan gitu kan, jual ke mereka dengan harga yang tinggi. Nah, harga bisa tinggi ya, bisa sedang, bisa harga rendah, itu tergantung dari kualitas apel itu sendiri. Makanya dari nomor 1, 2, dan 3 itu harus betul-betul diperhatikan sehingga produk yang kita inginkan dari tanaman itu sendiri bisa maksimal ya. Seperti yang tadi saya bilang, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas gitu kan. Selain itu ada pasca panen. Nah, tujuannya pasca panen yaitu untuk meminimalisir kerusakan-kerusakan daripada hasil produksi kita gitu kan. Caranya banyak, bisa disimpan di gudang ya, tentu dengan tata cara yang benar gitu kan, ataupun bisa disimpan di yang lainnya sehingga ketika kita mendistribusikan barang tersebut itu aman jika dibawa kemana-mana dan tidak rusak seperti itu. Karena kelemahannya daripada panen itu sendiri ya, terutama untuk tanaman gitu kan, contoh apel segala macam itu rawan akan rusak. Sehingga untuk pasca panen itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, barusan yang saya jelaskan adalah teknis budidaya secara umum, yaitu yang pertama adalah persiapan, penanaman, pemeliharaan, dan yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Jika teman-teman ingin menghasilkan kualitas dan kuantitas yang baik, gitu kan, yang diinginkan teman-teman, maka hal-hal ini yang saya jelaskan secara garis besar ini harus betul-betul pahami terlebih dahulu. Nah, setelah paham ini, baru teman-teman lebih detail untuk untuk lebih memahami tentang persiapan penanaman secara rinci seperti apa, penanamannya itu seperti apa, dan sebagainya. Di video berikutnya nanti saya akan menjelaskan secara detail apa yang barusan saya jelaskan, dan juga nantinya akan saya jelaskan juga per komoditi. Misalnya itu juga tergantung request dari teman-teman. Misalnya teman-teman ingin saya menjelaskan apa? Contohnya tentang budidaya padi misalnya. Baik, akan saya jelaskan tentang budidaya padi terlebih dahulu, baru ke budidaya yang lainnya gitu kan. Saya berharap walaupun ini berbentuk video, tapi di komentar kita harus interaktif dan juga untuk membahas yang lainnya sesuai dengan permintaan teman-teman. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya berharap dengan penjelasan yang tidak terlalu banyak seperti ini, tapi saya berharap teman-teman bisa paham terlebih dahulu tentang teknis budidaya secara umum.
Terima kasih, sampai jumpa.